Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kitab Rasmul Bayan kali ini bertemakan Al-Hayah fi Dizilalit Tauhid atau hidup di bawah naungan Tauhid. Setiap insan mendambakan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan, bebas dari rasa takut, dan memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, tidak semua orang dapat merasakan kehidupan yang demikian. Banyak orang yang selalu dihantui rasa takut dan kecemasan yang luar biasa. Mereka merasa tidak ada yang menjamin kehidupannya. Kehidupan yang baik hanya akan didapatkan apabila orang hanya berwala kepada satu Tuhan yang Maha Sempurna, yaitu Allah. Kita ikuti saja kajian ini bersama Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim, STMT. Semoga menjadikan manfaat dan keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur kepada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah bagi satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salam dan salam Allah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pelajar sananya. Dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau, yang nantinya kita akan menjadi bagian pada umat beliau, yang dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaat ummah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat, minimal untuk menunggu doa-doa kita untuk diaminkan. Untuk itu kita memohon Allah SWT, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Kemudian kita juga mohonkan kepada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, semoga Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan segala urusan kita, amin. Dan tak lupa kita senantiasa mohonkan kepada Allah saudara kita yang sedang diuji Allah dengan dengan musibah yang di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Semoga Allah senantiasa berikan ketabahan, kesabaran, dan Allah berikan kesabaran sehingga Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulai ini kita masih melanjutkan ma'rifatullah dengan subbab al-hayah fi dilalit tauhid ya. Jadi hidup di bawah naungan tauhid. Jadi saat kita bicara fi dilal ini, kita ingat sebuah tafsir Al-Qur'an ya yang ditulis oleh Sayyid Qutb, yakni fi dilal Quran, yakni tafsir Quran, tafsir Al-Qur'an yang diberi judul fi dilalil Quran. Yakni tafsir ini ditulis di dalam penjara gitu ya. Sampai sebelum beliau dihukum gitu ya. Selama di penjara beliau nulis itu dengan
dengan luar biasa ya, sehingga kalau jenengan sempat membaca tafsir fi Zilalil Quran itu ada terjemahnya sudah ya, saya ada di rumah itu. Itu benar-benar bahasanya bahasa indah, bahasa puitis ya, karena beliau terjemahkan atau beliau tafsirkan itu dengan satu peristiwa yang beliau alami secara langsung. Benar-benar ada ruh yang dibawa gitu ya. Jadi ini yang monggo nanti kalau jenengan bisa dibaca ini namanya tafsir fi Zilalil Quran. Bapak Ibu Allah, sehingga pada malam hari ini kita tidak bicara fi Zilalil Quran, tapi lebih tinggi dari itu, yakni fi Zilalil Tauhid. Yakni kita al-hayah hidup fi Zilalil Tauhid, jadi di bawah naungan tauhid. Bapak Ibu yang Allah, ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yakni ahtarus sirkun, yakni bahayanya syirik ya, yang begitu luar biasa kemarin. Begitu itu kita pahami, maka tentunya kita harus hindari betul agar kita terhindar dari beberapa bahaya daripada sifat syirik kemarin. Yang tentunya Bapak Ibu, itu semua didasari sebelumnya bagaimana kita harus senantiasa mentauhidkan ibadah kita atau memurnikan ibadah kita, yang itu semua didasari dengan tauhidullah. Maka pada kesempatan malam hari ini, tauhidullah itulah yang akan menaungi kehidupan kita. Bapak Ibu yang Allah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa kehidupan di bawah naungan tauhid itu merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah secara langsung. Salah lagi Bapak Ibu. Jadi kehidupan bawah naungan tauhid ini merupakan suatu kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah secara langsung. Kita mengenal adanya mulai dari Bilal bin Rabah misalnya. Saat beliau menyatakan keislamannya, ketahuan majikannya disiksa sedemikian rupa, kita semua tahu lah ceritanya. Beliau hanya mengatakan ahad. Kita juga tahu bagaimana kisahnya siapa yang pertama kali syahid yang besok orang tuanya dua dia tauhid awal. Syahid pertama Yasir dan Sumayyah, berarti keluarga Amr bin Yasir ya. Nanti ada Amr bin As, ada Amr bin Yasir itu ya. Jadi Amr bin Yasir ini adalah satu keluarga. Beliau saat itu Abu Bakar As-Siddiq itu banyak membebaskan para budak itu ya, budak yang disiksa seperti Bilal ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Amr bin Yasir ini bukan keluarga budak, tapi keluarga buruh gitu ya. Sangat beda Bapak Ibu. Jadi beliau miskin tapi bukan budak, tapi merdeka. Tapi kehidupannya ditopang oleh keluarga orang kafir Quraisy. Sehingga dengan mudahnya mereka disiksa dan tidak bisa dibebaskan karena bukan budak. Kisahnya seperti itu. Sehingga Bapak Allah, betapa Yasir, bapaknya Amr dan ibunya Sumayyah ini disiksa sedemikian rupa sampai saat itu beliau berdua menumpahkan syahidnya yang pertama. Jadi sepasang syahid dan syahidah ini adalah orang tuanya Amr. Dan Amr sendiri Bapak Ibu, itu begitu orang tuanya di depannya dibunuh seperti itu belum berhenti orang-orang kafir Quraisy. Disiksa sedemikian rupa, salah satunya dia dimasukkan ke dalam air gitu ya. Dengan dikasih beban batu ya. Kalau Bilal kan cuma di atas ini panas ya. Sampai dia nggak bisa bernafas. Dan di saat itu akhirnya diminta sama orang kafir Quraisy ini untuk mengatakan bahwa Tuhanku adalah Lata dan Uzza. Di situasi seperti ini akhirnya dia tidak kuat lagi menahan siksaan itu, maka dia mengatakan Tuhanku Lata dan Uzza. Bapak Ibu Allah, ini muncul karena tekanan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya, maka kisah ini akhirnya disampaikan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Amr telah murtad. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa Tuhannya adalah Lata dan Uzza. Rasulullah tidak percaya. Karena dia persis betapa Amr ini adalah satu sahabat yang begitu gigih dengan kondisinya, apalagi orang tuanya sampai wafat seperti itu. Maka dipanggillah Yasir, Amr. Kemudian ditanya, wahai Amr, apakah benar engkau telah mengatakan? Benar ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, demi Allah, demi Allah saya mengatakan itu bukan karena saya mengingkari Allah, saya mengingkari tauhid ini, tapi saya benar-benar tidak tahan untuk itu semua.
Bapak Ibu Allah, Rasulullah ini selain seperti kita yang makhluk biasa gini, beliau juga punya malaikat Jibril yang tak membisikkan untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Amr bin Yasir ini. Maka betul, maka Rasulullah saat itu menyampaikan pada para sahabat bahwasanya Amr bin Yasir ini dia tidak murtad, tapi dia benar disiksa sedemikian rupa sehingga dia harus mengatakan itu dan hatinya tetap dalam naungan tauhid. Maka saat itu pula Rasulullah SAW mengatakan bahwa Amr bin Yasir adalah kekasihku, bahasa Rasulullah SAW. Itu di awal-awal. Sehingga barang siapa yang menyakiti Amr, berarti dia menyakiti diriku. Udah sejak itu tidak ada satu orang pun yang berani menyakiti Amr, baik orang-orang kafir Quraisy maupun orang Islam. Subhanallah, ini contoh yang dari Amr bin Yasir ini yang masih ingat kisahnya beliau pada saat tayamum ya. Jadi Amr bin Yasir ini ditugas Rasulullah di satu tempat. Kemudian junub Bapak Ibu, junub, jadi harus mandi jadi jinabat gitu ya. Yang saat itu belum ada, Rasulullah belum mengajarkan bagaimana tayamum junub dalam bentuk tayamum, karena saat itu tidak ada air. Maka si Amr bin Yasir ini beristihad, dia lepaskan bajunya, dia bergulung-giling di tanah gitu ya. Karena kalau wudhu sudah tahu ya, tayamum mengganti wudhu yakni muka dan tangan, maka belum berinisiatif seperti itu. Tapi begitu kembali ke Madinah cerita pada Rasulullah ketawa, tersenyum gitu ya. Sehingga Rasulullah sampaikan bahwasanya tayamumnya untuk pengganti junub sama dengan tayamumnya wudu. Itu asbab wurud daripada itu dari Amr bin Yasir sallallahu. Dan itu semua Bapak Ibu, itu bisa kita lakukan, bisa terjadi manakala mereka semua itu ada di bawah naungan tauhid, al-hayah fi zilal tauhid. Ini dari golongan yang miskin. Kita lihat dari golongan yang kaya, yang kaya gitu ya. Yakni Umar bin Khattab misalnya, yang kita semua tahu lah gitu ya, bagaimana kisah beliaunya. Di saat itu Rasulullah sudah dijamin Allah keselamatannya yang pertama. Yang kedua, ada dua orang kuat perkasa yang mendampingi beliau, yakni Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dan sepupu beliau. Yang ini sudah terkenal, jarang orang yang berani melawan beliau berdua ini. Ya, sehingga jangan besok pada saat Abu Lahab menghina Rasulullah, ya, Hamzah ini belum masuk Islam, ada yang beritahu, wahai Hamzah, pokoknya kamu telah dihina sama Abu Lahab. Dia langsung datangi dia, dipukul rahangnya sampai berdarah-darah. Dia mengatakan aku Islam gitu. Ya, aku pengikut Muhammad. Dia belum mengucapkan masalah. Setelah itu beliau mengucapkan kalimat syahadat. Maka lebih lengkap ya yang mendampingi beliau. Di satu sisi di rumah ada Sayyidah Khadijah, di kalangan masyarakat ada Abu Thalib sebagai paman beliau, kemudian ada dua pendekar yang senantiasa mendampingi itu. Maka orang-orang kafir Quraisy semakin ciut Bapak Ibu, semakin ciut. Mereka hanya melakukan satu rapat gitu ya. Yang rapat itu tujuannya untuk bagaimana menghentikan Rasulullah ini. Begitu di rapat itu ada yang mengatakan mau diusir gitu ya. Kalau mau diusir nanti mesti yang lainnya akan mengikuti Rasulullah gitu ya. Di sana ada pengikut baru lagi dan sebagainya. Sehingga putusan akhirnya dibunuh. Begitu diputuskan dibunuh, siapa yang membanding bunuh Muhammad yang dengan kondisi saat ini? Maka yang mengacungkan pedang adalah Umar bin Khattab. Saya akan membunuh Muhammad. Yang lainnya semakin mengingatkan karena Rasulullah ini adalah kafilah yang paling mulia dari suku Quraisy ya. Maka kalaupun nanti ada yang membunuh kafilah yang termulia seperti ini, dia juga akan mendapatkan hukuman yang sama. Dan Umar menyatakan siap. Saya nanti setelah membunuh Muhammad, saya akan menyerahkan diri untuk dikisos. Subhanallah, bayangkan. Seperti itu Umar. Tapi Bapak Ibu yang Allah, begitu dia mau melakukan itu semua, Allah menskenario sedemikian rupa sehingga ada seorang sahabat yang sudah masuk Islam beritahu, Umar mau kemana? Saya mencari Muhammad untuk bunuh. Jangan dulu, pulang dulu. Adikmu telah masuk Islam, Fatimah binti Khattab sama suaminya. Kisah seperti itu sehingga intinya beliau hanya masuk Islam ya, kita semua tahu kisahnya. Dan setelah itu Bapak Ibu, begitu Umar ini datang pada Rasulullah mengucapkan dua kalimat syahadah. Setelah itu beliau bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Islam ini benar? Ya.
Islam ini harus disampaikan pada orang ini. Ya, gitu ya, bahasa Rasul singkat-singkat gitu ya. Sehingga kenapa harus saat itu masih dakwahnya itu adalah fasenya itu adalah siryatul tandim, siryatul dakwah. Jadi dakwahnya sir, jadi sembunyi-sembunyi, dan tandemnya orang yang masuk Islam itu juga disembunyikan, Bapak Ibu. Tapi begitu Umar masuk Islam, begitu bertanya pada Rasulullah seperti itu, maka ya Rasulullah seakan mempromokasikan dirinya. Maka pertama kali yang didatangi adalah tokoh-tokoh Quraisy. Abu Jahal didatangi, Abu Lahab didatangi, diketok pintunya dengan menyatakan bahwasanya aku telah masuk Islam. Wahai Abu Jahal, saksikan aku masuk Islam, dan seterusnya. Kemudian berani sholat bersama-sama di dekat Ka'bah itu, ya pada saat Umar sudah masuk Islam. Dan kisah-kisahnya cukup banyak, Bapak Ibu. Begitu Rasulullah dibaikat saat itu nih, dibaikat ya, yang berani mensuplai hanya 2 orang, yakni Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dengan diam-diam gitu ya, beliau mengutus para pembantunya untuk mengirim dan sebagainya. Tetapi Umar terang-terangan. Sampai Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang kita kenal putra tertua beliau, Abdullah bin Umar ini mendampingi, yang usia saat itu masih 6 tahun. Jadi kita bisa perhatikan bahwa Umar ini masuk Islam itu di tahun ke-6 Nabi Rasulullah, jadi memerangi Rasulullah selama 6 tahun. Dan Ibnu Umar ini pada saat itu juga usianya kurang lebih 6 tahun. Ini yang mendampingi Umar. Sehingga dikisahkan saat itu begitu Umar membawa makanan untuk membantu Rasulullah tadi, kan beda kabil lagi, beda bani, itu ada yang mencegat. Jadi sebelum ini orang ini berkata banyak, langsung digertak sama Umar lah gitu ya. Kalau kamu ingin istri menjadi janda, anak menjadi yatim, udah hadang saya. Kalau enggak, minggir gitu ya. Itu bukan 1-2 kali, Bapak Ibu. Sampai Abdullah bin Umar sampai bertanya, wahai ayah, apakah engkau tidak takut dengan orang semua? Sebenarnya sih takut, bahasa gitu ya. Tapi orang itu jauh lebih takut kalau kita segera gertak lebih dulu. Itulah Umar. Dan lagi-lagi sebuah gambaran betapa Umar ini adalah hidup di bawah naungan tauhid. Baik, kita contohkan lagi, misal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, apalagi Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah. Ini semua belum menjadi satu contoh agar sebuah pribadi yang hidup di bawah naungan tauhid. Sehingga Bapak Allah, kehidupan di bawah naungan tauhid ini lagi-lagi merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang Allah, maka disebutkan pula agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan tauhid. Maksudnya kita semua, ya, kita semua yang hadir di sini, khususnya Bapak Ibu, sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah, maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafus saleh. Jadi semuanya para generasi sahabat. Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita bisa perhatikan di dalam nanti akan coba kita cermati. Jadi al-haya fil Quran, hidup di bawah naungan tauhid ini nanti sebagai ghayahnya, sebagai tujuan kita, sebagai masdarnya, sebagai inti dari kehidupan kita adalah Allah. Jadi saya coba coba ringkas dulu ya. Yakni Allah lah yang nanti menjadikan tauhid, maka kita muncul tauhidullah kemarin ini. Maka untuk bisa memiliki itu, kita harus memahami Allah dalam 4 hal. Yang pertama adalah zatnya. Jadi ini zat ini benar ada satu kajian terkait zat Allah ini harus hati-hati itu. Kemudian yang kedua adalah sifat Allah. Jadi kita masih mengenal ada berapa sifat Allah, Bapak Ibu? Wujud kita bagus ada berapa? Dihitung dulu 20 gitu. Allah wujud kita bagus dan seterusnya adalah itu sifat Allah. Kemudian asma ada 99 yang kita semua hafal lah ya, asmaul husna. Kemudian yang keempat adalah al-af'al, yakni apa yang dibikin Allah atau diperlakukan Allah terhadap alam semesta atau seluruh ciptaan Allah.
Insya Allah nanti kita akan bahas itu. Saat itu semua nanti kita miliki Bapak Ibu, maka itu kita akan memiliki tauhid yang begitu kuat. Karena kita tahu bagaimana zatnya Allah, kita tahu sifatnya Allah, kita tahu asmanya Allah, sekaligus kita memahami af'alullah, yang perilaku Allah. Jadi, maka tauhid ini nanti Bapak Ibu, ini nanti sering kita dengar ya, tauhid itu macam-macam. Dan kitab ini benar-benar lengkap, ada 4 yang akan kita bahas. Ya. Seringkali kalau di dalam kajian-kajian di luar ada 2, ada 3 atau bahkan cuma 1 ya. Di sini disebutkan ada 4 tauhid. Tauhidullah itu ada 4. Pertama adalah asma wa sifat. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang kedua adalah rububiyah. Yang kemarin setelah sempat kita singgung. Ya, kemudian artinya tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Yang ketiga adalah tauhid mulkiyah. Dan yang keempat adalah tauhid uluhiyah. Sehingga Bapak Ibu Allah, 4 hal ini ya seringkali nanti kalau kita jumpai ya, kadang cuma 2 itu berarti asma wa sifat dan uluhiyah. Ada yang mengatakan 3, yakni rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Asma wa sifatnya tidak diikutkan. Ya. Dan di dalam kitab ini dibahas 4-4-nya, yakni tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah dan sekaligus tauhid uluhiyah. Dan Bapak Ibu Allah, itu semua bersumber dari kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga alhamdulillah kemarin kita bahas di bab pertama terkait makna syahadah ini, kita sempat membedah kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, saat kita menyadari kalimat la ilaha illallah dengan benar ini, kita akan memiliki 4 sifat sekaligus. Yang pertama, yakni kita akan menjadikan Allah al-mahbub, Allah yang kita cintai. Yuhibbuhu ma yuhibbuna. Itu banyak di ayat-ayatnya yang kita perhatikan bahwa Allah adalah yang mencintai kita karena mencintai Allah. Kita berusaha terus senantiasa memperbanyak amal kita ya untuk dekat dan mencintai Allah, dan kita pengen menjadi kekasih Allah. Karena apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian yang kedua, dengan kalimat la ilaha illallah nanti ini itu akan menjadikan ar-rabbul maqsudun, yakni Allah adalah Tuhan yang kita tuju. Ya, kita kemarin telah bahas ya, Rabb itu seperti apa, nanti kita bahas lah ya, satu persatu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dengan kalimat la ilaha illallah ini itu akan menjadikan kita al-malikul muta', ya, kita jadikan Allah raja yang kita taati. Dan yang keempat, yakni dengan kalimat la ilaha illallah itu akan kita memiliki sifat al-ilahul al-ma'bud, Tuhan yang kita sembah. Oke, baik. Sehingga kalau 4 hal ini kita miliki, yakni Allah sebagai yang kita cintai, kemudian Allah sekaligus Rabb yang kita tuju, Allah sekaligus raja yang kita taati, dan Allah sekaligus Tuhan yang kita sembah. Ini akan memberikan satu imbalan atau balasan bagi kita semua dalam sebut apa? Al-hayatut thayyibah, kehidupan yang begitu indah di dunia maupun di akhirat. Baik, sehingga Bapak Ibu Allah, dengan satu kesimpulan bahwa al-haya fi dhilalit tauhid, bahwa hidup di bawah naungan tauhid itu endingnya adalah al-hayatut thayyibah, yakni kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Baik. Baik Bapak Ibu Allah, coba kita sekarang cermati satu persatu ya. Hidup di bawah naungan tauhid tadi kita awali dengan kalimat Allah, dengan Allah ya, di mana di dalam kitab ini disebutkan bahwa pembahasan tentang eksistensi Allah itu terbagi dalam berbagai hal, yakni zatnya Allah, sifatnya Allah ya, kemudian asmanya Allah, dan sekaligus adalah af'alnya Allah ya. Di samping itu disebutkan pula bahwa bagaimana hubungan hamba dengan Tuhannya ya, agar mendapatkan kedamaian ya. Ini hidup dalam naungan tauhid itu seperti itu ya. Allah sendiri yang tidak dilihat oleh kemampuan indera manusia itu bukan berarti Allah tidak ada ya.
Karena keberadaan Allah dapat dirasakan dari sifat dan perbuatannya. Baik, Bapak Ibu Allah, seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk melihat eksistensi Allah itu dari pertama adalah zatnya. Oke. Yang pertama zat. Hati-hati Bapak Ibu ya. Karena di dalam satu ayat Allah ya, yakni kita tidak dibolehkan untuk bertanya apa yang dilakukan Allah, tapi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan terhadap Allah. Baik, sehingga Bapak Ibu Allah di dalam kitab ini disebutkan bahwa zat Allah adalah lebih besar dari apa dipersepsikan manusia. Hal ini karena akal dan pemikiran manusia sangat terbatas. Dengan kata lain, manusia memang dapat memanfaatkan sesuatu, tetapi tidak akan mengetahui apa yang hakikat sesuatu itu. Misalnya magnet, disebutkan di magnet dan listrik misalnya. Ya, sampai di kitab ini disebutkan itu, magnet maupun listrik, ada listriknya. Manusia hanya bisa memanfaatkannya dan paham akan ciri-cirinya, tetapi manusia tidak tahu apa hakikat di balik itu semua. Jadi, apakah hakikat listrik yang sebenarnya? Walap ya. Kita bisa menciptakan pembangkit listrik ya. Saya banyak sekali bimbing masih saat ini terkait dengan PLT itu, pembangkit listrik tenaga macam-macam ya. Ada TEG, ada mohon maaf tinja, barangnya itu bisa jadikan sumber tenaga listrik ya, selain matahari dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua sebutkan zat Allah itu, jika kita membahas hakikat sesuatu, maka kita sedang membahas sesuatu yang sukar ditembus oleh akal dan pikiran kita. Oke, jadi baik Mas, tadi nganten Bapak Ibu. Toyota kan nama orang ya, yang dia menciptakan, atau Ford ya, satu yang saya pernah lihat ceritanya di satu kisah itu Ford. Ada orang pengendara mobil Ford ya, kemudian tiba-tiba di tengah jalan mogok. Di tengah jalan mogok Bapak. Nggak ada orang, nggak bisa. Saya itu mungkin nggak seperti sekarang ya, montir bisa ditelepon datang dan sehingga dia panik gimana mengatasi ini semua. Dilalah kersane Gusti Allah, ada orang pengendara Ford yang melewati dan berhenti di sebelah dia. Dia menawarkan untuk untuk membenahi itu. Sehingga sang sopir yang pemilik Ford pertama yang mogok tadi, karena dia posisi panik, udah silahkan katanya. Ternyata begitu sekali sentuh langsung nyala. Begitu dia tanya, Tuan siapa? Dia kenalkan, saya Ford katanya. Saat kita bicara zatnya Allah ini bisa kita analogikan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi katakanlah misal si Ford ini yang dia menciptakan mesin atau mobil Ford ini, atau di Toyota atau mobil Ford ini gitu ya, maka si Ford ini dia tahu persis apa yang dia ciptakan. Tetapi sebagai ciptaan si mobil Ford ini, dia tidak tahu siapa yang menciptakan dia. Gampang ya, itu sama seperti kita. Kita diciptakan oleh Allah, keyakinan kita udah sejak kemarin kita bahas ya. Maka sangat tidak mungkin kita mencoba mengenal Allah dengan sebagai zatnya. Sehingga Bapak Ibu Allah, di dalam kitab ini lagi-lagi disampaikan hal ini sangat berbahaya. Hal ini sangat berbahaya karena seringkali itu menjadi satu bahasan-bahasan yang tidak ada gunanya. Maka Rasulullah mengingatkan, ya, hal ini sangat berbahaya karena kita telah memasuki ruang-ruang yang sulit untuk diketahui. Ungkapan dan argumentasi kita dalam hal ini akan mendatangkan fitnah pada diri kita kalau kita nggak hati-hati. Makanya tadi Bapak Ibu, saat kita menjumpai ayat Al-Quran yang mengatakan yadullah misalnya, tangan Allah ya. Ya, itu ada yang memaknai, ya udah tangannya Allah, ya tangannya Allah seperti tangan kita, nggak boleh. Ya. Kita berangkat dari wonten ya, ada kelompok yang seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya, atau Al-Asy'ariyah ya, akidah Al-Asy'ariyah itu beliau mengatakan yadullah ya kekuasaan Allah, udah. Titik gitu ya. Ya itu ada yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yadullah ya tangan Allah itu ya. Jadi sholat seperti tangan kita dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu ya Allah,
Sehingga lagi-lagi dikatakan sih bahwa sesungguhnya ungkapan atau argumentasi kita dalam hal ini akan mendatangkan fitnah pada diri kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang kita berpikir tentang zatnya Allah. Kenapa? Karena akal dan pikiran kita tidak dapat melakukannya. Bapak Allah, kita perhatikan surat Al-Ikhlas saja yang sering kita baca ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu Esa. Qul Allahu samad. Allah tempat bergantungnya seluruhnya bergantung pada Allah. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak, tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam. Jangan perhatikan Bapak Ibu, dalam bahasa Arab itu ada beberapa kalimat tidak. Ada la, ada lam, ada lam gitu. Lam itu berarti sesuatu tidak yang tidak akan mungkin pernah ada. Itu lam. Kata la, kenapa kalimat la ilaha illallah itu masih ada ilah gitu, maka dikecualikan illallah. Kalau udah lam itu tidak ada lagi yang ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maka tidak satu pun yang menyamai dia, menyerupai dia, dan seterusnya. Jadi surat Al-Ikhlas saja sebenarnya itu sudah menjadi, harus kita telah secara kuat Bapak Ibu untuk memperhatikan zat Allah ini. Baik. Karena zat Allah ini akhirnya memunculkan banyak pertanyaan itu Bapak Ibu, maka dilengkapi dengan sifat Allah. Jadi untuk mengenal Allah itu yang kedua adalah sifat Allah. Bapak Ibu yang Allah, terkait dengan zat Allah ini, Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah bersabda, pikirkanlah oleh kamu tentang ciptaan Allah. Pikirkanlah oleh kamu tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu memikirkan tentang penciptanya. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu menjangkau kadar-kadarnya. Ini hadis Rasulullah. Jadi, sehingga Bapak Ibu Allah, di dalam misal surat ya tadi ya Al-Ikhlas ya, kemudian surat 42 ayat yang ke-11 misal, dia Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak juga pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dengan Allah maksudnya. Jadi semua tadi, manusia, binatang dan sebagainya, itu lagi-lagi diberikan satu penegasan, tidak sesuatu pun dan mereka itu yang serupa dengan dia, dengan Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Bapak jangan pernah berpikir tentang Allah ya. Ini penting sekali ya. Ini bagaimana Rasul mengingatkan kita. Bapak Ibu Allah, kemudian di dalam surat ke-6 ayat 103 misal, dia Allah tidak dapat dicapai. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia Allah dapat melihat segala penglihatan kita, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ya, jadi contohnya kayak tadi ya, Ford tadi yang saya sampaikan ilustrasi tadi ya, Ford, mobil Ford, kalau pemilik Ford itu tahu persis seluk beluknya karena dia beliau yang bikin dan merakit dan sebagainya. Tapi mobil Ford tidak akan pernah bisa menjangkau Mr. Ford itu sendiri gitu ya. Ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Jadi saya jumpai di beberapa teman-teman kaum liberal ya, Islam liberal ya, yang mereka mencoba bicara teknologi itu dari berbagai macam cara untuk mencoba mendanggalkan akidah anak kita. Di antaranya robot. Saya mungkin pernah cerita ya. Ini terjadi Bapak Ibu. Jadi robotik itu seringkali kan ada remote yang menjalankan. Lomba lah gitu ya, lomba, mereka ada rute yang harus dilalui. Kemudian saat si pembuat robot ini kemudian yang menjalankan robot ini misalnya gitu ya, itu tidak begitu mahir, seringkali tabrakan atau jungkir atau nabrak dan sebagainya.
Itu jadikan satu ilustrasi Bapak Ibu. Anak-anakku katanya gitu. Ya Pak, ini kita lagi belajar robot nih ceritanya. Ini terjadi Bapak Ibu, saya iya Pak, kenapa? Jadi robot itu siapa yang menggerakkan dia? Ya kita. Kita Pak sebagai operator robot tersebut yang bawa remote dan sebagainya. Itu sama dengan kehidupan kita katanya gitu. Ini dosen yang sekuler tadi Bapak Ibu. Sama dengan kehidupan kita. Siapa yang menggerakkan kita? Allah gitu, Tuhan kita gitu ya. Sehingga kita seperti robot gitu. Kemudian dianalogkan, tadi robot itu nubruk, siapa yang salah? Yang remote Bapak. Berarti kalau kita salah, yang salah siapa? Allah. Terjadi Bapak. Logis nggak jadi ya, jadi non jauh. Bapak, lagi-lagi ini yang perlu kita cermati, sehingga anak-anak kita perlu dikuatkan dengan hal-hal tersebut ini. Bapak Ibu Allah, karena zat Allah ini tidak bisa kita jangkau, maka kitab ini menambahkan untuk mengenal Allah dengan sifat, asma dan afalnya. Baik, yang kedua sifat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini disebutkan bahwa dalam diri dan makhluk lain di sekeliling kita itu terdapat keunikan. Dalam diri kita dan makhluk yang lain gitu ya, makhluk yang lain berarti bisa hewan, bisa gunung, bisa tumbuhan dan sebagainya, itu semua memiliki keunikan. Ada sistem yang teratur Bapak Ibu. Ya, kalau jenengan bersani diri kita aja, ada jantung yang luar biasa seperti itu nih, ada mata, ada subhanallah lah gitu. Jadi mata itu bisa refleks otomatis ya, begitu ada debu lewat itu langsung kedip dan seterusnya lah ya. Begitu ada yang sempat lolos itu langsung mengeluarkan air mata dan sebagainya. Itu contoh. Ya, ini menunjukkan betapa di sini ada satu sistem yang teratur betul. Itu belum lagi kita bicara kemarin ya, jadi matahari, bumi dan sebagainya. Wasyamsu tajri li mustaqarriha ila akhirnya ya. Yang itu hanya lagi-lagi diteliti kecepatannya sedemikian rupa ya, bulan 15 km per menit gitu ya, bumi 10 km per menit, sedangkan matahari itu cuma 8 km per menit. Yang itu semua teratur betul, nggak pernah bertambah dan berkurang. Ini lagi-lagi Bapak Ibu, keunikan itu menunjukkan satu sistem yang begitu teratur, satu dengan yang lain begitu efektif betul. Ya, lihat ke dalam diri kita misal, betapa sangat kompleks dan teraturnya susunan saraf dalam diri kita, ya, organ tubuh kita dan sebagainya. Sehingga sekarang diciptakan ilmu namanya jaringan saraf tiluan, ya, artificial neural network. Ya. Saya termasuk belajar ilmu tersebut ya. Itu betul-betul Bapak Ibu mencontoh saraf-sarafnya dalam diri kita. Ya, baik. Bapak Ibu Allah, kemudian sebutkan pula, lihat pula pada alam semesta ini berapa unik dan sangat teraturnya ya. Semua itu hanyalah isyarat bahwa pencipta dan pengatur alam ini pasti memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan bersih dari sifat-sifat kekurangan. Jelas ya? Jadi kalau kita perhatikan sifat Allah ini, maka wujud kita bakok dan seterusnya ada 20 itu adalah sifat-sifat sempurnanya Allah. Dan kalaupun kita jenengan belum hafal itu semua, udah langsung aja lihat alam semesta ini. Ya. Langsung jenengan lihat alam semesta ini atau diri kita dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa yang menciptakan itu benar-benar maha sempurna. Ngerti nggih? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba saya coba lihat salah satu ayatnya. Misal di dalam surat ke-7 ya, ini surat Al-A'raf gitu ya, ayat ke-180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Ini nanti mendasari banyak sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah atau berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna tadi. Ya. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya tadi. Itu ya.
Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke. Bapak Ibu Allah, yang pertama adalah sifat, yang kedua sifat. Kemudian yang ketiga, untuk mengenal Allah dalam rangka menjawab zatnya Allah tadi adalah al-asma, yakni asma Allah. Yang kita besok ada 99 ya, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus dan semisal As-Subur gitu ya. Ini perlu dihafal Bapak Ibu ya. Perlu dihafal ya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bapak Ibu. Ini nanti makna ini beda dengan kalimat dengan man mata la ilaha illallah itu beda. Ya, karena di sini menyebutkan Rasul bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini bahwa bagi Allah itu ada 99 nama. 100 kurang 1. Berarti kan bahasa Rasulullah, tidaklah seorang itu menghafalnya, banyak menghafalnya, melainkan masuk surga. Menghafal saja Bapak. Nah, perlu nanti ya. Jadi kalau kami dulu mahasiswa itu ada rekamannya Bapak ya. Nas'aluka ya huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul al-qudusus salam dan seterusnya. Ya. Bahkan Bapak Ibu ini kisah, kalau yang kedua ini kisah ya. Kisah ya. Jadi barang sampai yang menghafal Al-Qur'an, memahami betapa 99 asma Allah ini gitu ya, itu nanti jasadnya dijaga Allah. Jadi jasadnya utuh maksudnya gitu. Cuman kalau ini nggak ada dasarnya, cuman kisah, banyak kisah. Orang-orang yang seperti ini betul-betul digali, ketemu jasadnya masih utuh. Artinya apa? Apa sih pentingnya jasad yang utuh itu Bapak Ibu? Berarti ini dipastikan orang seperti ini adalah orang yang mendapatkan nikmat kubur, nggak dapat siksa gitu ya, karena jasadnya utuh. Itu maksudnya itu, sehingga jelas Bapak Ibu. Lagi-lagi Rasul bersabda, yakni bagi Allah itu ada 99 nama, 100 kurang 1. Tidaklah seorang itu menghafalnya melainkan masuk surga. Ya, Allah itu witir, ganjil, dan suka yang ganjil. Dasar asmanya berarti Allah kan 99. Allah beda sendiri gitu ya. Allah ya Allah gitu ya. Baik. Bapak Ibu Allah, di dalam surat Al-Hasr, saya yakin ini sering kita dengar ya, ayat 22 dan 24 ya. Ya, betapa di sini diingatkan dengan wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah war rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin aziz jabbar mutakabbir. Subhanallah sampai ilang akhir ya. Jadi Bapak Ibu Allah, ini disebutkan dalam surat Al-Hasr ini, Allah sebagai sesuatu yang tiada Tuhan yang berhak disembah. Allahu la ilaha illallah. Ya. Dia yang Maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Dia pula yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia adalah Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan. Dialah Allah yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Dia Maha Suci Allah. Dialah Allah yang Maha menciptakan, yang membentuk rupa dan mempunyai nama-nama yang paling indah. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Maka asma ini Bapak Ibu, di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya asma Allah telah memperkenalkan dirinya kepada makhluk-makhluknya dengan beberapa nama dan sifat yang layak dengan keagungannya. Gini ya. Sekaligus Allah memperkenalkan nama dan sifatnya itu dengan kehebatannya. Ya, sebaiknya kita menghafal nama-nama Allah ya. Kenapa? Karena ada keberkahan atau keberkahan di dalamnya. Baik sebagai zikir maupun untuk membesarkan kedudukan Allah. Ya, monggo ini menjadi satu amalan yang penting lah ya. Kemudian yang kedua, asma Allah itu mempunyai 99 nama yang dengan Asmaul Husna.
Nama-nama tersebut terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana contohkan tadi surat Al-Hasr ayat 22 dan 24. Nama-nama baik atas Asmaul Husna ini Allah menggambarkan siapa sebenarnya Allah, ya, siapa sebenarnya Allah, dan tidak ada satupun yang dapat menyamai Allah dan sifat Allah tersebut. Maha ya. Ya, mungkin di antara kita ada yang menjadi orang yang menyayang pada istri, pada anak dan sebagainya, tapi dia akan pernah menjadi maha penyayang, gitu ya. Mungkin kita menjadi orang yang kaya, ya, sehingga banyak dipuji orang, gitu ya, tapi dia akan pernah menjadi maha kaya, ya, dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu Allah, kalaupun misal nanti kita mendapatkan satu pujian, tadi saya ulangi, ada pujian karena kelebihan yang kita miliki sehingga orang memuji kita, yakinlah itu karena Allah mengkaruniakan sebagian pada diri kita sehingga orang lain memuji kita. Bapak Ibu Allah, maka tentunya disebutkan pula di sini bahwa juga tidak ada satupun makhluk yang mampu melaksanakan kekuatan yang ada di balik nama Allah tersebut. Jadi banyak lagi kisah Bapak Ibu. Kalau kita bicara hujan saja misalnya itu ya, hujan saja. Itu seringkali logika kita kan nunggu mendung gitu ya. Terus kemudian baru mendung peteng, baru hujan deras gitu ya. Sekarang kadang-kadang kalau Allah pengen hujan ya hujan gitu aja. Mendungnya pau peteng, kau udan-udan gitu ya. Mendungnya pau teh, udan gak mari-mari, nyata lancus mari gitu. Itu suka-suka Allah lah, suka-suka Allah. Okay? Baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, Asmaul Husna menggambarkan segala kebesaran Allah, sehingga dengan membaca, memahami dan mengamalkan konsekuensinya dari kebesaran Allah tersebut menjadi suatu keharusan bagi manusia. Dengan demikian sikap mentauhidkan Allah saja dari segi nama dan sifat itu sebagai satu kewajiban buat kita. Semoga kita semua bisa mengenal Allah dengan benar Bapak Ibu. Kemudian nanti kita lanjut pada yang akan terkait dengan af'al Allah ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan tauhidullah dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu Allah, itulah yang kita coba cermati. Lagi-lagi ini kaitannya dengan keimanan kita, kaitannya dengan akidah kita. Sehingga ini perlu banget untuk kita coba cermati agar tidak salah dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan Allah. Semoga kita semua diberikan kekuatan Allah untuk memahami ini dengan benar. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli mujahidin wal muslimin di Palestina. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin di Palestina wa fi Indonesia. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin di Palestina wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.